akan menjelaskan tentang materi minggu kemarin, mata kuliah public speaking. Nah, sebelum presentasi per kelompok itu uh, dimulai dulu dengan 3 public speaker yang maju. Yang pertama itu Sri Soimah. Dia membahas tentang manajemen waktu, di mana kita sebagai mahasiswa pasti butuh memanage waktu dengan baik kan, karena kita mengerjakan tugas, lalu agar tugas itu tuh bisa dikerjakan sesuai tenggatnya. Jadi segala hal kita butuh manajemen waktu, baik itu buat kuliah, buat sehari-hari, atau buat organisasi kampus. Itu kita butuh memanage waktu dengan baik. Jika tidak, nanti memanage waktu nggak baik itu pasti akan keteteran untuk diri sendiri. Jadi manajemen waktu itu sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa. Nah, yang kedua ada Fatur Rahman. Dia membahas terkait isu tentang makan gizi gratis, di mana banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu terkait makan gizi gratis itu. Jadi tidak mengelola dengan baik gitu terkait makan gizi gratis itu, baik itu kayak si karyawannya atau atasannya gitu, kayak nggak sesuai gitu isi dari kayak harusnya kan kayak ke sekolah berapa berasnya, berapa liter gitu, tapi yang dimasak atau yang dikelola cuman sekian liter gitu. Nah, itu kan mengelolanya nggak baik. Jadi itu mungkin salah satu isu dari makan gizi gratis. Nah, yang ketiga ada Fatihatur Rahmah. Dia membahas tentang mencintai diri sendiri. Jadi kita perlu sadar sama diri sendiri gitu. Mencintai diri sendiri itu sangat berharga, karena kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena diri kita sendiri jangan membandingkan dengan orang lain. Pencapaian itu mungkin berbeda-beda, jadi kita jangan mematok diri kita sendiri dengan pencapaian orang lain. Jadi kita jangan berkecil hati gitu. Mungkin teman kita gitu kayak udah sukses nih, udah mencapai apa yang dia inginkan, tapi kita masih stuck di sini aja. Mungkin perjalanan dan usahanya itu berbeda-beda gitu, tapi kita harus berusaha, harus semangatin diri sendiri gitu, agar pikiran kita itu jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, mencintai diri sendiri itu penting teman-teman, karena jika bukan diri kita, siapa lagi yang mencintai diri kita sendiri. Selanjutnya ada materi kelompok 4 yang kemarin presentasi tentang materi syarat-syarat public speaking dan faktor pendukung dan faktor penghambat public speaking. Nah, materi pertama itu terkait syarat-syarat public speaking. Ada beberapa poin terkait syarat-syarat public speaking. Yang pertama itu menguasai materi. Nah, seorang pembicara itu harus benar-benar gitu memahami apa yang akan disampaikan. Lalu bukan hanya sekadar menghafal gitu, tetapi benar-benar bisa dan menguasai materi tersebut. Jika pembicara nggak bisa atau belum atau nggak menguasai materi tersebut yang akan disampaikan kepada audiens, maka itu akan menghambat dirinya sendiri, karena seorang pembicara pasti harus dong menguasai materi, karena dia akan berbicara di depan audiens tersebut. Nah, yang kedua ada memahami audiens, di mana pembicara perlu memahami siapa yang mendengar, seperti usia audiens, lalu latar belakang pendidikannya atau minat mereka gitu. Misalnya kayak cara berbicara kepada teman nih, teman sebaya. Nah, selayaknya berbicara kepada teman sebaya gitu, atau enggak kayak berbicara kepada kayak
seorang lanjut usia atau enggak sudah berumur gitu. Nah, itu harus memahami gitu apa yang akan disampaikan gitu. Nah, yang ketiga ada memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu kan membuat si pembicara itu kayak terlihat yakin dan meyakinkan gitu, uh, berdiri di depan halayak ramai gitu. Nah, jika pembicara percaya diri, audiens juga kan apa sih mengerti gitu apa yang disampaikan si pembicara tersebut. Nah, jika apa ya kepercayaan diri kita menghilang gitu sesaat atau gak ya menghilang gitu, itu bisa dilatih dengan ya cara latihan public speaking itu. Jadi kepercayaan diri itu kembali lagi dengan baik gitu. Jadi kayak pengalaman juga itu berpengaruh sama kepercayaan diri kita. Selanjutnya ada kemampuan komunikasi yang baik. Ini tuh berkaitan dengan cara menyampaikan pesan si pembicara dengan jelas, dengan runtut, dengan baik, lalu dan mudah dimengerti gitu sama si audiens. Nah, jadi kan kemampuan komunikasi yang baik kan perlu gitu terhadap si pembicara. Jika kemampuan komunikasi pembicara itu nggak baik, pasti audiens juga kan susah ya mengerti apa yang dibicarakan si pembicara. Jadi pembicara juga kan wajib gitu mempunyai kemampuan komunikasi yang baik agar jika si pembicara ini berbicara di depan umum atau di depan halayak ramai juga pasti dimengerti gitu sama audiens, kayak body limitnya digunakan, lalu intonasi suaranya dinaikkan agar audiens ini mendengarkan dan memahami gitu apa yang disampaikan si pembicara tersebut. Nah, selanjutnya ada persiapan yang matang. Jadi persiapan yang matang itu perlu ya untuk tampil gitu berbicara di depan umum, karena jika persiapan gak baik pasti selama berjalannya acara apa yang gak fokus gitu karena persiapannya itu kurang matang. Nah, jika persiapannya matang lalu apa ya sudah tersusun rapi, pasti baik dong. Maksudnya tak gak ada kesalahan, minim kesalahan gitu saat pembicara itu berbicara dengan audiens karena sudah apa ya mempersiapkan apa yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya ada penguasaan bahasa tubuh. Jadi penguasaan bahasa tubuh juga sangat penting saat kita berbicara. Jika si pembicara ini tidak menggunakan kontak mata, lalu intonasi suara, bahasa tubuh saat berbicara, mungkin nanti si audiens itu kurang memahami gitu apa nih yang disampaikan si pembicara tersebut, karena saat berbicara kan pasti tubuh akan bergerak gitu sesuai yang kita mau. Jika nggak bergerak gitu kaku kayak berdiri aja tegak gitu, itu kan mengganggu audiens gitu, karena saat berbicara pasti kita butuh kesana kemari, jadi kontak mata juga kan nggak melulu lurus gitu, pasti butuh kanan kiri gitu kan, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor pendukung public speaking. Di sini ada beberapa faktor-faktor pendukung public speaking. Yang pertama itu ada latihan yang konsisten, dimana kan semakin latihan seorang pembicara, kemampuan berbicara itu kan akan semakin baik gitu. Latihan juga membantu pembicara itu semakin baik berbicaranya, tidak kaku, tidak gagap atau tidak kaku lah gitu saat berbicara. Yang kedua ada menggunakan media pendukung, dimana medianya seperti PowerPoint, lalu video atau gambar. Nah, itu tuh dapat membantu gitu si pemateri memperjelas materi yang akan disampaikan kepada audiens. Selain itu media juga kan dapat lebih menarik gitu agar nggak bosan saat si audiens mendengarkan kita berbicara. Selanjutnya ada lingkungan yang mendukung, di mana lingkungan yang nyaman dan audiens yang menghargai gitu saat
pembicaranya berbicara akan membuat suasananya lebih kondusif. Nah, hal ini tuh membantu pembicara menjadi lebih tenang dan percaya diri gitu saat berbicara. Jadi lingkungan juga kan, suasana lingkungan atau jika si pembicaranya berbicara atau menyampaikan materinya di dalam ruangan gitu, pasti membutuhkan suasana yang kondusif kan, agar ya pembicaranya lebih fokus, lebih percaya diri saat menyampaikan materi kepada audiens. Jadi lingkungan yang mendukung juga baik untuk si pembicara lebih fokus. Jadi pengalaman juga sangat membantu si pembicara gitu, kayak seseorang itu berbicara di depan umum. Nah, seseorang ini tuh sudah berpengalaman atau sudah berpengalaman kayak berbicara di depan umum, depan kelas atau enggak di sebuah organisasi, pasti kan seseorang ini sudah kayak berpengalaman lah berbicaranya nggak kaku gitu. Nah itu poin plusnya dari public speaking gitu, karena itu membantu public speaking kita berbicara di depan umum gitu, karena dari pengalaman tersebut kita bisa berbicara dengan baik, dengan nggak gugup, nggak nervous gitu, seperti itu. Nah, terakhir ada penampilan yang rapi dan menarik, di mana penampilan yang bersih, lalu rapi, dan sesuai suasana gitu, akan memberikan kesan pertama yang baik. Hal ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri si pembicara. Jadi kayak betul kita berpenampilan rapi, menarik gitu, agar si audiens itu lebih fokus gitu, karena materi selanjutnya yaitu faktor penghambat public speaking. Di sini ada beberapa poin terkait faktor penghambat public speaking. Yang pertama itu faktor biologis atau genetik. Nah, di beberapa orang secara alami memiliki kecenderungan lebih mudah merasa cemas atau gugup. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi tubuh atau bawaan sejak lahir gitu, seperti mudah berkeringat, jantung berdebar, atau rasa panik saat berada di depan banyak orang. Jadi bukan karena gak mampu berbicara gitu, tetapi memang tubuhnya lebih sensitif saat terhadap tekanan. Selanjutnya ada pengalaman masa lalu yang buruk. Nah, jika seseorang pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan gitu saat berbicara depan umum, kayak ditertawakan, lalu lupa gitu sama materinya, terus atau dimarahi gitu. Nah, pengalaman buruk tersebut bisa membekas loh di si pembicara, karena akibatnya itu muncul rasa takut lagi saat berbicara nanti. Dan kalau mencoba lagi gitu, khawatir nanti ditertawakan lagi, dimarahin lagi. Jadi pengalaman yang seseorang tersebut lalui saat berbicara depan umum mungkin itu bisa membekas gitu. Nah, selanjutnya ada mempelajari rasa takut dari orang lain. Mungkin rasa takut juga kan biasanya ditiru gitu dari lingkungan sekitar. Misalnya kayak melihat teman gitu atau keluarganya yang takut tampil di depan umum gitu, atau gak sering mendengar bahwa public speaking itu sulit gitu dan menegangkan. Nah, lama-lama kan pasti seseorang itu ikutan merasa takut, dan meskipun kayak belum pernah mengalami hal tersebut. Nah, jadi mempelajari rasa takut dari orang lain juga bisa berpengaruh untuk diri sendiri terkait kita nanti berbicara depan umum gitu. Soalnya itu pasti berpengaruh gitu terhadap diri sendiri. Nah, selanjutnya ada tidak terbiasa berbicara di depan publik, dimana kayak mungkin itu semua orang gak sih, kayak sulit terbiasa untuk berbicara di depan publik gitu. Nah, kayak kurangnya latihan kan membuat membuat seseorang itu sulit gitu terbiasanya berbicara di depan umum, kayak percaya dirinya kurang karena belum dilatih, belum terbiasa gitu. Nah, public speaking seperti itu seperti keterampilan. Nah, semakin sering dilatih gitu, semakin terbiasa kita berbicara depan umum, nah itu bisa mengurangi rasa tidak terbiasanya kita berbicara depan umum. Nah, misalnya kalau jarang dilatih gitu, terus wajar dong kalau
gugup karena seseorang itu belum jarang latihan di depan cermin, di depan diri sendiri gitu. Karena uh, itu mau berpengaruh untuk diri sendiri. Nanti kedepannya kita tetap tidak terbiasa gitu berbicara di depan umum karena jarang dilatih. Nah, kalau sering dilatih latihan gitu, itu pasti mengurangi rasa gugup kita. Nanti percaya diri kita itu meningkat gitu, tidak gugup, tidak kaku gitu saat berbicara. Nah, selanjutnya ada tidak menguasai materi. Dimana jika seseorang tidak paham gitu apa yang disampaikan oleh dia sendiri, itu akan sulit untuk dimengerti si audiens. Nah, seseorang juga kan biasanya si pembicara juga nanti akan panik, lalu bingung gitu. Apa nih yang dibicarain, lalu atau enggak kehilangan arah sesaat gitu. Nah, itu tuh hal ini biasanya membuat penyampaiannya jadi nggak lancar atau enggak kepercayaan diri si pembicaranya menurun karena si pembicara itu tuh nggak menguasai apa yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya ada tidak mau memandang audiens, di mana kayak pembicara nih menghindari kontak mata gitu dengan audiens, itu tuh bisa membuat komunikasinya kayak kaku, terus juga senyap, sunyi gitu, dan nggak hidup gitu sih suasananya. Nah, yang terakhir ada takut akan kritik, dimana kayak si pembicara nih takut gitu dinilai, dikritik, atau enggak dianggap salah gitu, sering membuat seseorang ragu untuk berbicara. Padahal kan kritik sebenarnya bisa menjadi motivasi atau membangun diri kita agar lebih baik. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya materi yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.